You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future, burning the past, good and the bad, making it last. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan mahasiswa Fakultas Geografi yang berbahagia, selamat berjumpa lagi pada pertemuan yang ke-8 mata kuliah Manajemen Bencana. Untuk memulai mata kuliah ini, sejenak marilah kita berdoa untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita, atas segala kebaikan, atas segala ilmu yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa sampai sejauh ini dalam dunia keilmuan. Selamat datang kawan-kawan, selamat menjadi manusia yang tangguh. Masih tentang COVID, karena saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Beberapa kartun lucu ini mungkin terjadi buat kawan-kawan yang mungkin dengan menjaga jarak akhirnya ada sedikit kerenggangan dengan pacarnya atau bagaimana. Tapi ini cuma kartun aja lah. Jadi kita anggap cuma sebagai hiburan buat kita. Tetapi ini sangat menyentil. Gara-gara COVID kadang kerakusan manusia muncul, dan itu kadang terjadi secara berjamaah, secara beramai-ramai, seperti kartun yang ada pada gambar ini. Berikutnya juga masih sama. Kartun ini sedikit menyentil kita, ngomong jangan ke mall, jangan gini, mallnya rame gini, tapi yang bersangkutan tetap ke mall. Oke, kawan-kawan mahasiswa, selanjutnya mari kita kembali ke mata kuliah kita. Tujuan dari pembelajaran pertemuan ke-8 ini adalah kawan-kawan mahasiswa mampu mengetahui manajemen pemulihan, dalam hal ini yang bisa kita sebut dengan rehabilitasi rekonstruksi. Setiap tahap seperti pada pertemuan-pertemuan berikutnya dalam suatu siklus bencana, tahap pemulihan dari suatu rangkaian bencana atau satu kejadian bencana tidak akan terlepas dari tahap kedaruratan dan kesiapsiagaan. Ingat, siklus bencana seperti pada pertemuan sebelumnya. Kemudian pemulihan merupakan awal upaya pembangunan yang menjadi bagian dari pembangunan pada umumnya dan dilakukan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi. Tahap pemulihan akan berjalan lebih efektif jika tahap tanggap darurat berjalan cepat, tepat, dan efisien. Hal ini seperti terjadi pada gempa Jogja tahun 2006. Kawan-kawan silahkan browsing tentang penanganan gempa Jogja tahun 2006. Dan perlu diketahui bahwa saat itu BNPB dan BPBD belum lahir ya, tetapi penanganan sudah bisa lebih baik. Selanjutnya kawan-kawan, mari kita saksikan video singkat berikut ini tentang tahap pemulihan dan hubungannya dengan kedaruratan. Pengertian rehabilitasi dan rekonstruksi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mendefinisikan rehabilitasi sebagai berikut. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana, dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Rekonstruksi didefinisikan sebagai berikut. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat. Prinsip-prinsip rehabilitasi dan rekonstruksi.
merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah membangun menjadi lebih baik atau Build Back Better yang terpadu dengan konsep pengurangan risiko bencana. Mendahulukan kelompok rentan seperti lansia, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, mengoptimalkan sumber daya daerah, mengarah pada pencapaian kemandirian masyarakat, keberlanjutan program, dan kegiatan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender. Pemulihan dini atau early recovery. Pemulihan dini adalah upaya segera untuk mengembalikan kapasitas masyarakat untuk pulih dari bencana dan membangun kembali dengan lebih baik dan menghindari terulangnya bencana. Perbedaan pemulihan dini, rehabilitasi, dan rekonstruksi disajikan dalam bagan berikut. Pemulihan dini melengkapi atau memperkuat tanggap darurat, mempromosikan pemulihan spontan oleh masyarakat, memberikan fondasi bagi pemulihan jangka panjang, shelter sebagai sektor utama bersifat transisional shelter. Rehabilitasi menghidupkan kembali pelayanan-pelayanan dasar, membantu masyarakat kembali menjalani kehidupan normal, membantu perbaikan tempat tinggal dan fasilitas publik, pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat. Rekonstruksi pembangunan atau penggantian bangunan fisik secara permanen, restorasi penuh terhadap infrastruktur, revitalisasi aktivitas ekonomi, integrasi upaya-upaya mitigasi dalam proses pembangunan kembali, pembangunan shelter bersifat rumah permanen. Tujuan pemulihan dini memperkuat operasi bantuan darurat yang sedang berlangsung untuk memastikan bahwa input atau investasi dari sebuah program menjadi aset bagi pembangunan jangka panjang dan memupuk kemandirian penduduk yang terkena dampak bencana dan membantu mengembangkan mata pencaharian. Mendorong tumbuhnya inisiatif-inisiatif pemulihan spontan oleh masyarakat yang terkena dampak bencana, menjembatani masa tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Beberapa sektor yang ditangani dalam proses pemulihan dini: perumahan, mata pencaharian, infrastruktur utama dan penunjang hidup, sanitasi, pengelolaan lingkungan dan sumber air, pengurangan risiko bencana, gender dan kelompok rentan, perlindungan dan hak anak. Nah, kawan-kawan, ini tentang pemulihan dini. Artinya pemulihan dini merupakan jembatan dari tahap tanggap darurat ke tahap pemulihan. Dapat kita saksikan pada gambar pada fase tahap-tahap pemulihan dini. Ini air bersih dan sanitasi menjadi sangat vital sekali. Kemudian infrastruktur utama seperti jalan dan jembatan seperti tampak pada gambar yang akan menghubungkan seandainya daerah tersebut, daerah yang terkena bencana tersebut terisolasi dengan pembangunan, dengan rehabilitasi infrastruktur, akan menghubungkan, akan memperlancar bantuan dan juga aset-aset untuk pembangunan, sumber daya untuk pembangunan untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kawan-kawan mahasiswa, dari tayangan sebelumnya dapat kita artikan bahwa pemulihan dini adalah jembatan yang menghubungkan dari kondisi tanggap darurat ke tahap pemulihan rehab-rekon. Rehabilitasi dapat diartikan sebagai segala upaya perbaikan untuk mengembalikan fungsi walaupun itu secara minimal terhadap sarana, prasarana, dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana, sehingga layanan publik, layanan kepada masyarakat tetap dapat dilaksanakan. Sasaran utama rehabilitasi adalah normalisasi untuk berjalannya secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana. Pada tahap ini juga peran LSM dalam rehab-rekon, dalam pemulihan dini juga sangat vital seperti tampak pada gambar. Ini PWM
Jateng ya yang melaksanakan rehabilitasi. Kemudian rekonstruksi dapat diartikan sebagai segala upaya pembangunan kembali sarana, prasarana, dan fasilitas umum dan kapasitas kelembagaan yang rusak akibat bencana, baik pada level pemerintahan maupun masyarakat ataupun komunitas. Tujuannya adalah menumbuh kembangkan kegiatan sosial, ekonomi, kemudian sosial budaya, tegaknya hukum, dan ketertiban, serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Rekonstruksi memerlukan waktu yang relatif lama dan biaya atau sumber daya yang besar, sehingga perlu memasukkannya ke dalam rencana pembangunan jangka menengah ataupun jangka yang lebih panjang. Kawan-kawan mahasiswa, kegiatan manajemen pemulihan dilaksanakan sejak proses penilaian kerusakan dan kerugian. Kemudian ada perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehab rekon. Serta jangan lupa ada pengawasannya yang tetapi tetap didukung oleh pendanaan secara memadai. Termasuk dalam kegiatan tersebut adalah memasukkan unsur pengurangan resiko bencana ke dalam kegiatan pemulihan pasca bencana melalui pendekatan build back better atau membangun dengan lebih baik atau berkualitas untuk mencegah terulangnya kembali kerusakan akibat bencana di masa yang akan datang. Prinsip dasar dari kebijakan rehabilitasi adalah yang pertama, menempatkan masyarakat tidak saja sebagai korban bencana, namun juga sebagai pelaku aktif dalam kegiatan rehabilitasi. Kegiatan rehabilitasi merupakan rangkaian kegiatan yang terkait dan terintegrasi dengan kegiatan prabencana, tanggap darurat, dan pemulihan dini, serta kegiatan rekonstruksi berikutnya. Yang ketiga, pemulihan dini atau early recovery dilakukan oleh Rapid Assessment Team sesegera setelah terjadi bencana. Yang keempat, program rehabilitasi dimulai segera setelah masa tanggap darurat sesuai dengan Perpres tentang penetapan status dan tingkat bencana yang diakhiri setelah tujuan utama dari rehabilitasi selesai. Itu baru program rehabilitasi diakhiri. Kemudian strategi kebijakan rehabilitasi yang pertama adalah melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam tahapan pelaksanaan rehabilitasi, memperhatikan karakter bencana daerah dan budaya masyarakat setempat. Yang ketiga, mendasarkan pada kondisi aktual di lapangan atau tingkat kerugian, kerusakan, serta kendala medan. Yang keempat, menjadikan kegiatan rehabilitasi sebagai gerakan dalam masyarakat dengan menghimpun masyarakat sebagai korban maupun sebagai pelaku aktif kegiatan rehabilitasi dalam kelompok swadaya. Yang kelima, menyalurkan bantuan pada saat atau bentuk atau besaran yang tepat, sehingga dapat memicu atau membangkitkan gerakan rehabilitasi dan penanganan bencana yang menyeluruh. Sasaran dari kebijakan rehabilitasi adalah yang pertama, kelompok manusia dan segenap kehidupan dan penghidupannya yang terganggu oleh bencana. Yang kedua, sumber daya buatan yang mengalami kerusakan akibat bencana sehingga berkurang nilai gunanya. Yang ketiga, ekosistem atau lingkungan alam untuk mengembalikan fungsi ekologisnya. Perencanaan pemulihan meliputi yang pertama, pemulihan pasca bencana untuk berjalan baik memerlukan suatu perencanaan yang didasarkan pada pengkajian kebutuhan. Di sini biasa disebut dengan Post Disaster Need Assessment atau dalam lidah Jawa kita ngomongnya PDNA, yang pada saat ini dikembangkan di Indonesia. Kemudian kebutuhan tersebut meliputi fisik dan non-fisik yang mengadopsi dari metodologi Damage and Loss Assessment dalam lidah Jawa, Mas Yan, yaitu
kita menyebutnya DALA, dan Human Recovery Need Assessment, dalam lidah Jawa kita juga ngomongnya HRNA. Oke, kawan-kawan, DALA menitik beratkan pada penilaian kerusakan fisik, sedangkan HRNA pada pengkajian terhadap masyarakat dan prioritas pemulihan menurut masyarakat pada aspek fisik dan aspek non-fisik untuk pemulihan sisi-sisi kemanusiaan. Beberapa aspek tentang kerangka kerja penilaian kebutuhan pasca bencana. Yang pertama adalah aspek kemanusiaan. Artinya, pemenuhan kebutuhan dasar sasarannya adalah kelangsungan hidup dan berjalannya kegiatan sosial ekonomi. Masa transisi dari kedaruratan ke pemulihan adalah fase kritis. Pada fase ini perlu dipikirkan hunian sementara atau shelter sebelum mereka memiliki tempat tinggal yang permanen. Hunian sementara sifatnya bukan barak, akan tetapi sebaiknya dibangun untuk tiap-tiap keluarga dengan memanfaatkan bahan lokal dan budidaya lokal. Pada fase ini juga diperlukan pemenuhan jaminan hidup dan pengembalian kondisi sosial ekonomi ke kondisi yang normal seperti sebelumnya. Hal ini harus dilakukan karena banyak korban bencana yang kondisi ekonominya tidak menguntungkan atau terganggu mata pencahariannya. Langkah-langkah awal yang diperlukan untuk mereka adalah menyediakan lapangan pekerjaan, usaha mandiri, demikian juga modal kerja, dan lain-lainnya, disertai juga tentunya adanya pelatihan-pelatihan. Pemberdayaan masyarakat ini bisa memanfaatkan pola-pola yang sudah ada dan dikoordinasikan dengan sektor-sektor yang terkait. Pada gambar nampak beberapa peran LSM dalam pemulihan dini. Ini dalam hal pembangunan huntara atau hunian sementara pada masyarakat yang terdampak bencana. Huntara ini dapat ditingkatkan nantinya menjadi hunian tetap seandainya tempat dan kemudian akomodasi dan bahan-bahan yang ada memungkinkan untuk membangun ke depannya. Yang kedua, aspek pemulihan. Terkait dengan perbaikan dan pemulihan semua objek layanan publik yang memadai atau yang normal, termasuk pemulihan sosial ekonomi untuk jangka menengah sampai panjang, sasarannya adalah normalisasi atau berfungsinya secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, aspek pembangunan. Pembangunan kembali prasarana dan sarana serta kelembagaan di wilayah pasca bencana sekaligus mengakomodasikan aspek pengurangan resiko bencana dan pembangunan manusianya. Sasarannya adalah tumbuh kembangnya kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008. Di mana di sini kita dapat menyaksikan gambaran pada saat bencana ada dua tim yang bergerak cepat, yang bergerak aktif dan cepat, tepat. Yang pertama adalah tim reaksi cepat yang bertujuan untuk mengkaji cepat untuk fase tanggap darurat. Dan yang kedua, tim asesmen penilaian atau penilaian cepat untuk mengkaji kebutuhan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Kemudian tim ini nantinya akan menilai kerusakan atau kerugian akibat bencana menggunakan metode ECLAC, metode yang sesuaikan dengan DALA tadi. Kemudian perencanaan rehab dan rekon, ini ada PDNA, kemudian formulasi rencana aksi rehab rekon, kemudian pelaksanaan dari rehab rekon itu sendiri.
Ini saya ambil dari presentasi Pak Sutopo dari BNPB, Pak Sutopo almarhum. Jadi hunian sementara, ada perumahan sementara 1-3 tahun bagi pengungsi sebelum menempati hunian tetap. Ini pada kasus ini yang disampaikan oleh Pak Sutopo bahwa dengan rumah seharga 8 juta per kakak, masyarakat sangat terbantu dan merasakan manfaat yang besar dari hunian sementara. Kemudian ini adalah relokasi dari erupsi Gunung Merapi. Relokasi ini meliputi 3.134 kakak yang terbagi di Jawa Tengah dan DIY. Masyarakat memperoleh bantuan stimulus pembangunan rumah tipe 36 senilai 30 juta per unit dengan tanah 150 meter persegi per kakak. Kemudian pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat dengan model rekompak atau rehabilitasi rekonstruksi masyarakat berbasis komunitas. Kemudian masyarakat diberikan sertifikat tanah oleh BPN namun tidak dapat diperjualbelikan. Ketentuan ini tertulis dalam sertifikat tanah tersebut. Kemudian tanah asal tetap menjadi hak milik masyarakat untuk pertanian dan tidak boleh membangun rumah atau tidak boleh ditempati. Kawan-kawan mahasiswa, berikutnya dapat kita saksikan video sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha dalam rehab rekon. Kawan-kawan mahasiswa, rekonstruksi yang berjalan memerlukan sumber daya dan waktu yang lebih lama tentunya akan menghadapi beberapa kendala dalam melakukan pembangunan. Untuk ini UNDP pada tahun 94 juga sudah mengeluarkan suatu buku yang intinya kita dapat mengelompokkan beberapa hubungan antara pembangunan dan bencana. Yang pertama, pada posisi di kiri bawah, bencana akan menghambat program pembangunan yang menghancurkan inisiatif pembangunan selama bertahun-tahun. Ini dapat kita lihat dampaknya yang luar biasa seperti di gempa Aceh, gempa dan tsunami Aceh. Dicontohkan oleh UNDP bahwa perbaikan infrastruktur misalnya sistem transportasi dan utilitas hancur oleh banjir. Kemudian pada bagian yang kiri bawah sebelah kanan, membangun kembali setelah bencana memberikan peluang yang signifikan untuk memulai program pembangunan. Program perumahan swadaya untuk membangun kembali perumahan yang hancur akibat gempa, mengajarkan keterampilan baru, memperkuat kebanggaan dan kepemimpinan masyarakat, serta mempertahankan dana pembangunan yang jika tidak akan diekspor ke perusahaan konstruksi yang lebih besar. Kemudian di atas yang sebelah kiri, program pembangunan dapat meningkatkan kerentanan suatu daerah terhadap bencana. Ini dicontohkan peningkatan besar dalam pembangunan ternak menyebabkan penggembalaan berlebihan yang berkontribusi pada penurunan dan meningkatkan kerentanan terhadap kelaparan. Sedangkan ini yang sebelah atas kanan,
Program pembangunan dapat dirancang untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana dan konsekuensi negatifnya. Proyek perumahan yang dibangun di bawah aturan bangunan yang dirancang untuk menahan angin kencang menghasilkan lebih sedikit kerusakan selama badai tropis berikutnya. Dan ini yang dicontohkan oleh UNDP. Berikutnya kawan-kawan, dari modifikasi ini kita akan kita terjemahkan ya dalam bahasa Indonesia. Kita akan memilih bencana kita akan memilih model pembangunan yang bagaimana, yang berkaitan dengan bencana. Karena yang masih umum kita masih menempati pada model yang atas sebelah kiri ya, jadi yang minus plus, yang plus minus, di mana pada model itu pembangunan masih meningkatkan kerentanan. Artinya di samping membangun untuk lebih baik dan menghindari atau meminimalkan resiko bencana, kehati-hatian dalam melakukan rekonstruksi kiranya diperlukan karena pembangunan dapat meningkatkan kerentanan meliputi meningkatkan kepadatan penduduk rentan, menumbuhkan kawasan-kawasan berbahaya. Nah, ini seperti apa? Daerah-daerah industri, pencemaran yang diakibatkan olehnya, baik kimia, biologi dan lain sebagainya. Kemudian adanya kerusakan lingkungan. Terdapat melihat bekas-bekas galian tambang yang memakan korban jiwa. Kemudian ada kegagalan teknologi dan kecelakaan kerja. Kemudian ada kerusakan keseimbangan sistem-sistem sosial dan lingkungan. Beberapa bagian yang dulunya seperti lumbung padi menjadi lumbung padi, masyarakatnya agraris, kemudian datanglah investasi menjadi pabrik, menjadi akhirnya masyarakat di situ terjadi pemiskinan yang luar biasa karena mereka biasa bertani, kemudian harus harus bersinggungan dengan industri, kiranya akan mungkin lebih akan memiskinkan masyarakat seperti itu. Oke kawan-kawan, artinya rekonstruksi dan pembangunan itu adalah membangun atau mengelola pertumbuhan ekonomi, kelestarian alam dan keadilan sosial. Masing-masing akan selalu tarik-menarik dan tolak-menolak dalam perebutan prioritasnya, ekonomi, kelestarian alam, keadilan sosial. Kemudian titik berat yang menyeimbangkan adalah pembangunan yang berkelanjutan, yaitu pembangunan yang sekaligus menguntungkan, hijau, dan adil bagi masyarakat. Oke kawan-kawan, dari pertemuan yang telah ada, kiranya mungkin ada satu yang patut untuk kita diskusikan, yaitu apakah maksud dari pembangunan dapat menimbulkan bencana? Sebutkan juga contoh-contohnya. Ini silakan didiskusikan kawan-kawan sekalian, baik lewat kelompok ataupun lewat grup kelas. Selanjutnya kita sampai pada penghujung pertemuan ini. Untuk tugas pertemuan ke-8 ini adalah yang pertama, cukup sederhana ya, apakah singkatan dari PRBBK, Destana, dan Katana? Seperti biasa tugas dikumpulkan maksimal ada 20 minggu depan. Seperti biasa, sebisa mungkin kawan-kawan tidak melakukan plagiatisme, karena plagiatisme itu menjadi hal yang tabu dalam dunia pendidikan. Sekian kiranya kawan-kawan sekalian apa yang dapat kita sampaikan pada pertemuan yang ke-8 ini. Kiranya untuk mengakhiri pertemuan ini, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh.